orang tuh banyak juga yang menangkap dengan image baru aku ini, aku bener-bener pengen ngelepasin image aku sebelumnya, kayak bener udah gitu. Padahal sebenarnya kayak emang aku tuh ke step yang berikutnya, tapi it doesn't mean that aku lupain apa yang udah pernah aku punya. Dan aku sangat bersyukur karena aku ngerasa semua kerja keras aku tuh paid off gitu. Nggak paid dari kayak from the viewers and everything, tapi dengan orang-orang yang support sama aku, yang truly sayang sama aku dan tulus sama aku terus. Ngobrol with Amel. Hey guys, what up? Welcome back to my channel and welcome. Ini pertama kali sih gue bikin kayak gini, jadi gue nggak tahu, belum ada nih namanya. Nanti kita akan pikirkan ya namanya apa. Hari ini gue akan main game sambil ngobrol-ngobrol sama Naura. Hai guys. Aku Naura? Bukan lagi. Aku siapa? Aku nggak tahu siapa. Naura sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Cakep banget ya. Ih, makasih, kakak juga tahu. Baik banget, tapi kayak lo cakep banget. Iya. Tadi kakak juga kayak ini gue lagi gimana? Enggak, ya ampun, lo banget nih. Makasih lo, ih kakak juga cantik tau. Terakhir gue ketemu lo udah lama banget pasti ya? Acara RTV yang ada Eyang Titi. Oh, udah lama banget. Yang bener-bener ya kan? Iya kan? Itu ada Kak Bisma. Terus lo nyanyi di situ. Terus gue tuh tahu aja emang kayak Naura, aku Naura. Oh, iya. Ya udahlah gitu. Paling anak-anak bisa nyanyi, ternyata suara bagus banget. Iya Allah, makasih lo. Pasti nyanyi. Orang enggak lip sync. Ya jangan kayak gitu dong. Jadi malu, makasih lo. Oh my god. Pokoknya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Naura. Yes. Sweet ya, jadi sambil ditanya-tanyain sambil main Jenga. Oh my goodness, konsentrasinya terpisah ya? Gak apa-apa, soalnya gue emang konsentrasi. Satu, dua, tiga. Gue dulu. Oke. Yang kalah duluan ya sih? Gimana? Yang menang pilih? Yang menang dulu lah ya. Ini gue mau nanya loh. 4, ya Allah banyak banget. Oh maksudnya di itunya 4? Iya, yang diambilnya 4. Oh my god. Ya. Jadi now. Iya. Kan lo sekarang udah gede. Tapi kan emang iya kan now. Sekarang umur 16 tahun. Iya. Terus kemarin tuh lo sempet vakum vakum rumah. Bilangnya apa? Hiatus. Iya, vakum lah sama aja. Hiatus kan di sosial media. Iya betul. Itu tuh is it because karena emang pilihan lo atau karena kayak aduh gue udah begah gitu sama kehidupan sosial media yang agak sedikit palsu. Gila, gue effortless banget kan. Kalau aku pribadi sih sebenarnya apa ya Kak, karena emang ngerasa lagi butuh me time aja kan, karena aku mulai karir juga dari umur yang sangat kecil sih, dan aku seneng sih sebenarnya, aku nggak ngerasa ke pressure atau apa-apa, karena pressure-nya itu sebenarnya kalau ada pun datangnya bukan dari apa yang support aku atau dari tim aku, karena itu lebih apa ya, akan lebih susah buat aku kalau misalkan datangnya dari tim aku kan. Jadi begitu aku ngerasa lagi butuh me time, jadinya ya udah aku hiatus Instagram, pengen fokus sama diri sendiri, dan ya beberapa hal tuh juga udah so far kayak agak hard for me, jadi aku pengen butuh waktu buat diri sendiri gitu. Dan itu berapa lama tuh? Sebenarnya cuma 2 minggu doang sih. 2 minggu tapi kayak you bounce back kayak wow. Aduh, amin. Saya Naura, bukan Naura lagi. Harusnya namanya saya Naura tahu. Kan bukan. Agak lebih formal. Ini udah aja picin-picin gitu. Iya. Tapi lu mulai, ya Allah banyak banget lo kan. 6. Panjang banget nih. Iya. Tapi lu berarti pertama kali muncul di dunia entertainment tuh umur 9 tahun, cuman proses albumnya tuh, tapi kan dari kecil kan dulu mama aku kan juga penyanyi, jadi kayak sempet kayak ngelihat kayak ya dari kecil udah berapa kali ada syuting build-in apa, terus kayak orang suka ke rumah buat syuting mama, terus dari kecil juga pas lahir ada beritanya, jadi kayak dari kecil gitu loh. Cuman ya kalau untuk sebagai seseorang yang ya udah emang pengen penyanyi, pengen kerja juga, ya udah umur 9 tahun gitu. Tapi itu lo merasa terpressure nggak selama kayak wah kan bawa embel-embel gitu? Iya. Terpressure nggak? Atau tapi soalnya fans lo tuh sangat-sangat suportif ya Nau? Iya, alhamdulillah. Kayak maksudnya lo ngeluarin lagu, bikin film, karena gue nonton yang film lo. Makasih lo. Melo. Bukan aku Melody, bukan saya. Melody bukan saya. Do Re Mi and You. Do Re Mi and You itu dia. Maaf kayak muncul di saat yang hampir mirip. Iya tapi bener sih. Ya, kan? Iya. Terus
mereka tuh bener-bener excited gitu sama semua hal yang lo lakuin gitu. Berarti pressure yang lo rasain tuh bukan dari fans kan? Bukan. Tapi mungkin kadang-kadang suka ngerasa kayak sebenarnya capek aja sih kadang-kadang karena oh my god 5 ini udah boleh diambil ya? Iya. Jadi sebenarnya kadang-kadang rasanya tuh gara-gara orang tuh expect too much dari aku, dan semakin aku tumbuh besar tuh udah nggak cuma haters doang yang ada, tapi kayak orang-orang yang ngerti nggak sih, apalagi buat perempuan gitu ya kan, nakutin gitu kan. Terus orang expect too much dari aku, jadinya aku ngerasa jadi aku ngerasa kayak udah aku butuh me time dulu, dan aku nggak pernah ngerasa ke pressure kalau untuk soal karir. Dan kalau ngomongin dari kecil udah pernah kesorot dan lain-lain sih nggak gimana-gimana banget ya, karena aku juga sebenarnya suka tampil, cuman pemalu pada narsis banget. Emang butuh agak dikorek dikit aja tuh biar keluar. Iya. Terus jadi ya senang-senang aja. Terus ada kadang-kadang suka ikut mama syuting, mama nyanyi suka diajak ke panggung juga. Terus ya senang sih sebenarnya, dan aku tuh kalau ngomong sambil main tuh nggak to the point ya jadinya ya, maaf ya guys. Kita emang cuman senang sih Kak. So far aku senang, dan ya emang anaknya ibu aku gitu kan, jadinya ya udah gitu. Tapi lo emang berarti udah gifted bisa nyanyi dari kecil? Alhamdulillah begitu. Seperti enggak sih, sebenarnya aku juga ada banyak latihannya juga gitu. Nggak mungkin dong kan, kita nggak bisa mendapatkan sesuatu langsung instan kan. Iya sih, tapi masalahnya gue udah latihan, ini jujur banget nih ya. Gue kayak selama dalam jangka waktu 5 tahun gue latihan tuh ada kali 5 kali dengan pelatih yang berbeda. Suara gue gini-gini aja now. Enggak mungkin. Berarti kan emang agak, oh ya gue belum. Iya. Berarti mungkin sebenarnya Kak Amel tuh bukan di nyanyi gitu ya kan. Tadi berapa ya? Tadi berapa lagi? Oh. 2 aja ya. 2 aja. Oh gitu. Iya. Oke, kita akan rapin lagi. Sambil tapi lo maksudnya mama gitu nggak pernah maksa lo kayak kamu mau jadi penyanyi kan? Nggak pernah. Berarti kayak emang dari kecil, kayaknya ini asik deh. Iya, gitu. Karena mungkin dari kecil juga suka ngikut mama. Terus kalau check sound dan lain-lain juga, ya udah ngikut lah. Jadi lingkungan aku dari kecil juga udah di situ kan. Dan begitu pengen jadi penyanyi pun awalnya aku nggak bolehin. Gak boleh aku, gara-gara ibu aku ngerasa kayak tanggung jawabnya besar. Apalagi aku mintanya pas umur 5 tahun. Wow. Umur 5 tahun, tapi gak dibolehin. Akhirnya aku buktiin selama 2 tahun kalau aku emang pengen dan aku bisa dan aku mau gitu. Karena aku tuh dulu jago kandang Kak. Jadi nyanyi di rumah aja gitu? Nyanyi di rumah, dan nenek aku dulu kan guru musik. Nenek kakek aku guru musik sama guru, ya sama kepala sekolah gitu kan. Jadi suka ada lomba-lomba antar sekolah gitu. Terus lo ikut? Aku ikut, tapi begitu udah dipanggil di present gitu aku pulang karena semalu itu. Masa pulang? Asli. Bukan malu diri lo sendiri tapi malu-malu. Iya. Selain malu sama diri sendiri ya, ya itu emang bener-bener malu-maluin juga. Terus berarti lo dari umur 9 tahun sampai 15, kurang lebih 6 tahun tuh lo nonstop kan? Iya. Kayak lagu, album, film, terus lo juga nge-host juga kan? Sempet sih, iya sempet. Di beberapa acara itu kayak lo ngimbangin sama lo tetap sekolah lah. Homeschooling enggak? Aku baru homeschooling tuh baru tahun lalu, tengah-tengah 2020. Oh, karena COVID. Sebenarnya aku tadinya nggak, SMA aku kemarin tuh harusnya nggak homeschooling. Aku tuh harusnya sekarang juga masih sekolah biasa. Cuman gitu lah ya. Jadinya kayak ya udah 3. Belum apa udah 3. Jadinya pindah deh. Terus kan lo kemarin sempat hiatus 2 minggu aja. Terus lo kayak jatuhnya apa ya? Rebranding yourself gitu ya betul kan. Banget, iya. Nah, itu apakah karena memang lo pengen melepas image, oh aku Naura nih yang anak kecil gitu, dan pengen melebarkan kayak sayap ke ya udah, saya udah sekarang jadi teenage aja tapi nggak e-girl gitu. Sebenarnya bener sih dua-duanya. Pertama pengen mengepakkan sayap juga lebih besar, lebih lebar lagi. Terus aku juga pengen emang ya udahlah. Nah, emang secara umur juga emang secara 5 lah. Secara naturalnya tuh emang ya udah, untuk dari segi karir ya, itu emang juga udah harus ada image baru, dan nggak mungkin lah kita mainnya di situ-situ aja. Kita kan pasti pengen terus maju, dan
mungkin aku ngerasa kayak dari 2019 2020-an gitu. Aku yang bener-bener ngerasa kayak orang tuh expect too much dari aku sampai tuh akhirnya kayak dari cara aku berpakaian, cara aku make up. Itu gak lo banget. Iya, kayak gitu tuh di hate gitu, kayak things yang harusnya nggak usah di hate tuh di hate, dan kayak my privacy dan lain-lain tuh ikutan dibawa-bawa. Dan aku ngerasa kayak itu karena orang expect kalau misalkan aku akan terus menjadi penyanyi anak-anak, dan mereka menganggap aku kalau misalkan aku tuh bocil terus gitu kan. Serius? Iya bener. Serius. Tapi iya. Iya, jadinya gitu. Padahal orang yang ngefans sama lo juga pasti udah pada gede juga, ngerti gak sih? Karena lo juga semakin seiring bertambahnya waktu, bertambah juga usia, ya berarti fans lo juga dong. Iya. Gitu. Jadi ya sebenarnya nggak bisa expect lo untuk hahaha jadi anak kecil terus sih. Betul. Cuman aku tahu kalau misalkan kayak apa ya, thank you. Kalau misalkan ya orang tuh pasti ada aja yang nggak suka sama kita. Nggak akan orang terus suka sama kita dan jalan akan mulus-mulus aja. Satu. Yes. Aduh. Ini pasti. Hoki banget ya lo. Asli. Aduh. Kok dia ganti-ganti? Oke. Tapi lo kemarin tadi lo bilang me time dulu gitu. Karena emang pengen fokus ke diri sendiri. Iya. Berarti lo ini dong kayak apa ya namanya? Develop self love, terus juga apa ya, kayak yang jatuh kayak mencari jati diri gitu nggak sih dalam Betul. waktu beberapa minggu itu? Bener banget sih, karena aku ngerasa self love itu tuh di saat kita bisa sadar kalau kita tuh juga harus perhatian sama diri kita sendiri, karena sometimes kita suka lupa kan. Kadang-kadang kita mungkin terlalu peduli sama orang tapi kita nggak peduli sama diri kita sendiri. Jadi at that time, karena mungkin aku selalu apa ya, mungkin karena aku juga tipe anak yang rada sensitif gitu sih. Kayak semakin aku gede tuh aku semakin rada sensitif. Jadi begitu ada orang ngomong sedikit tuh, Naura bajunya gini-gini, aku tuh langsung berubah for them gitu. Jadi sometimes aku suka lupa kalau misalkan harusnya just live your life as long as kayak nggak ngerugin orang lain. Jadi begitu aku hiatus, bener-bener self love, aku treat myself banget. Terus try to accept yourself. Iya, betul banget. Kayak listen to your opinion. Yes, exactly. And then when begitu keluarin lagu, I'm so happy with the result. Kayak semua respon orang-orang tuh bikin aku ngerasa kayak sebenarnya aku bisa kok jadi diri aku gitu. Is there anything that you hate about yourself in the past that now that you already accepted? Well, no. I don't. Aku nggak ada satu hal pun yang aku benci dari diri aku, karena aku ngerasa apapun yang udah pernah aku lewatin, apapun yang udah pernah aku coba, aku rasain, itu semua udah bagian dari pembelajaran, and it's part of the langkah of growing up. Buat apa lo nyesel, tapi malah lebih baik lo jadiin itu pelajaran gak sih? Yep, betul banget. Ya Allah, baru mulai banget loh. Nah, lo deket sama Devano kan? Iya. Apa kan dia tuh di bawah gue setahun ya? Ya kan, dia mau 19 ya? Iya. Kan beda 3 tahun. Nah, apa yang bikin lo kayak ya udah deh mau sama dia gitu? Apakah karena dia lebih mature, ataukah dia lebih apa ya, kayak know how to handle things that you didn't? Karena I know effortnya dia dari pas dari pas pertama kali ketemu gitu kan, dan I was like, aku bener-bener nggak kayak selintas pun kayak kepikiran dia, and then at that time ya gitu deh, maksudnya kayak gitu, terus kayak nggak jadi gitu kan, terus tiba-tiba he tries again, and then dari si Doremi itu aku percaya kalau misalkan dia tuh orangnya tuh pekerja, dia tuh orangnya tuh mau terus usaha, dan aku ngerasa itu bisa dia bisa dia lakuin ke segala hal, mau itu tentang cita-citanya dia, kerjaannya dia, ataupun apapun lah. Dan aku di situ ngerasa kayak I think I can trust this guy gitu. Terus selain itu emang baik juga, mature juga, dan orangnya tuh sederhana. Jadi itu yang bikin aku kayak oh iya, emang fits in gitu. Apa ya, kayak gue seneng aja nih ngelihat kalian tuh low key kan, bukan yang kayak hahaha, bukan yang kayak setiap
post di Instagram tuh harus berdua gitu. Yang mana menurut gue padahal kalian bisa aja gitu ngepost terus di Instagram dan jadi salah satunya power couple lah, padahal masih anak-anak gitu kan, karena kayak both of you bekerja di bidang yang sama, bikin karya bareng-bareng, maksudnya kayak sama-sama bikin karya di bidangnya masing-masing. Terus juga apa namanya, ya ganteng dan cantik kan? Tapi emang lebih milih untuk ya udah karya-karya, privasi. Iya, emang dari awal juga punya apa, kita emang sama-sama ya udah pengen jalanin hubungan tuh, ya kita udah banyak obrolan, ya udah kita punya tanggung jawab masing-masing. Tapi dan aku kenapa juga mau sama dia mau sama aku juga karena kita emang pengen saling support, kita pengen ngeluarin karya bareng-bareng dan kita bisa ngerasa relate satu sama lain. That's why kita bisa jadi bahu buat satu sama lain. Dan aku ngerasa dibanding yang kita keluar-keluarin di postingan social media itu ya kita berdua, mending karya kita, karena we have something that probably it's more akan lebih penting untuk kita expose gitu ketimbang our hubungan, karena hubungan itu kan sebenarnya cuma tentang it's like you and me doang. Bener banget sih gitu. Malah kalau misalnya lo ngepost di Instagram jadi konsumsi publik. Kalau misalnya amit-amit ada kenapa-napa, dikatain lagi gitu kan sama netizen. Jadi ya better play it gitu. Kita sih. Terus kalau sekarang kan karena ya lo kayak ya udah nih Naura yang sekarang seperti ini, tapi lo ada inspirasi nggak sih? Maksudnya role model gitu, kayak gue pengen nih image gue seperti dia gitu. Sebenarnya kalau image-nya seperti apa sih nggak ada, cuman dalam segi apapun itu, dalam fase growing up, dalam fase menjadi seseorang yang lebih baik itu pasti ada inspirasi. Kayak misalkan aku sangat I look up to Kak Maudy Ayunda. Terus aku juga look up to Kak Agnes Mo, yang misalkan kita bisa lihat peralihannya dia. Kak Cinta Laura as well, yang we know that mereka punya transition. Terus Kak Sherina. Banyak sih sebenarnya, and even my mom, karena aku tahu her story, right? So, aku ngerasa sometimes kalau misalkan aku lagi capek, usaha aku tuh belum seberapa kok sama usaha ibu aku gitu. Jadi inspirasi aku tuh datang dari manapun, even like maybe from you, right? Kayak sekarang kita bisa like ngobrol, bertukar pikiran ya kan, main nih. Terus makanya saling kenal juga, karena kita baru yang ngobrol tuh baru ini kan. Biasanya jadi belajar atau mencari inspirasi itu bisa dari mana aja dan kapanpun gitu. Ini tadi gue pengen nanya, kayak sebenarnya lo pengen jadi apa sih Nau? Karena lo main film ini, nyanyi terus juga nge-host bisa gitu kan? Amin. Ade lo kan, lo sehat by the way? Sehat alhamdulillah. Terus sebenarnya lo pengen jadi apa? Atau lo emang pengen jadi artis yang serba bisa gitu, disuruh ngapain aja bisa? Sebenarnya karena mungkin dari dulu arahannya sukanya musikal tuh kan nyanyi, acting sambil nari, dan tiga-tiganya aku suka. Dan sebenarnya untuk passion banget tuh sesuatu yang pasti berhubungan dengan musik. But kalau misalkan ngomongin kayak nge-host dan lain-lain, kayak acting gitu-gitu, it's part of like something yang masih aku pertimbangkan gitu. Karena aku pengen fokus satu-satu juga. Cuman I feel like kalau bisa gue lakuin kenapa enggak ya kan? Gitu loh. Ada faktor tantangan yang emang kayak exactly. Bisa ditawarin ya gue ambil exactly. Dan pengen mencoba aja kali ya, kayak cek ombak mungkin. Kira-kira orang pada nge-support nggak ya, pada apresiasi karya gue nggak ya gitu. Sebenarnya selama niatnya baik dan aku ngerasa tidak merugikan orang lain sih, I will go for it. Jadi kalau misalkan orang mau support atau enggak, sebenarnya it's their choice, but like let me try gitu loh. Let me try. I think I'm good at this. Nih, satu kata untuk Naura sekarang. Satu kata buat Naura sekarang, bersyukur sih. Iya, aku sangat bersyukur sama apa yang udah. Karena orang nanya kan, kayak kamu tuh, orang tuh banyak juga yang menangkap dengan image baru aku ini, aku bener-bener pengen ngelepasin image aku sebelumnya, kayak udah gitu. Padahal sebenarnya kayak emang aku tuh ke step yang berikutnya, tapi it doesn't mean that aku lupain apa yang udah pernah aku punya. Dan aku sangat bersyukur karena aku ngerasa semua kerja keras aku tuh paid off gitu. Nggak paid dari kayak from the viewers and everything, tapi dengan orang-orang yang support sama aku, yang truly sayang sama aku dan tulus sama aku terus. Dan aku ngerasa support dari orang-orang kayak keluarga, dari loved ones, from friends, best friends, itu tuh yang paling penting, karena itu fondasi yang menurut aku bener-bener harus kita punya gitu. Buat apa kita kerja kalau misalkan gak ada yang support, gak ada juga yang restuin, dan gak ada yang kayak bener-bener go down for them gitu. Karena tujuannya juga aku berkarya itu kan untuk diri aku dan untuk mereka yang orang-orang aku sayang. Sebenarnya balik lagi ke niat sih. Jadi aku sangat bersyukur karena so far aku bisa
dengan pencapaian yang udah aku punya. Aku nggak bilang itu banyak, aku nggak bilang itu dikit, cuman aku sangat bersyukur aja. Benar, karena lo juga disupport sama orang-orang yang apa ya, orang-orang terdekat lo tuh selalu memberikan support yang non-stop nggak sih pasti? Iya, alhamdulillah ya. Kayak it shows lo, karena every step that you take menurut gue ya, mau itu dihujat atau enggak, besides all that, pasti ada tim yang emang support system lo pasti kuat banget sih. Iya, alhamdulillah ya. Kalau nggak gila cuy, jadi artis cilik tuh nggak gampang loh, ya kan? Exactly. Kayak mentalnya sebenarnya gitu. Jadi bersyukur tuh menurut gue salah satu kata yang Iya. Lo tapi emang dari dulu, karena kita nggak pernah ngobrol ya, lo dari dulu emang sekalm ini ya? Maksudnya kayak emang apakah lo dulu pecicilan? Karena gue dulu pecicilan sampai gede pecicilan gitu. Lo dulu emang kayak kalem? Ya sebenarnya pembawaannya sih gimana ya? Kalau aku dengar dari orang-orang sih ya gini-gini aja. Cuman aku juga bisa yang kayak nggak diem-diem banget kok gitu. Sebenarnya aku tergantung orang. Iya, exactly. What's your opinion on women emancipation? Women emancipation ya. Kalau menurut aku ya, I feel like mau women mau laki-laki, gender kedua itu we both have rights. Terutama perempuan. Karena aku ngerasa kita emang kita dilahirkan untuk menjadi seorang individu, tapi doesn't mean that ya udah gue nggak butuh-butuh lo banget kok. Aku ngerasa kita emang dilahirkan secara individu, tapi kita saling membutuhkan. That's why ada you, ada me, ada everyone here. Tapi aku ngerasa doesn't mean when ada somebody left you, doesn't mean that harus langsung kayak aduh gue kayak nggak bisa deh. Karena kita sebenarnya dilahirkan menjadi seseorang individu gitu. Dan aku ngerasa untuk perempuan, I feel like kita tuh bisa kok menjadi seseorang yang kuat. Kita bisa kok, mungkin kita akan dilihat kayak ya perempuan bisa apa sih, right? Karena aku juga kemarin habis dari setelah Hari Kartini itu kan aku ada podcast aku itu, aku ngundang Bude Putih, dan aku banyak sekali bertukar pikiran dan aku akhirnya kayak iya sih, betul banget sih. Jadi sebenarnya dari kode gender ini tuh punya keunggulannya masing-masing. Dan kalau untuk perempuan, gimana ya? Aku ngerasa kita tuh kuat dan kita tuh bisa menjadi perempuan yang tangguh, and everyone deserve untuk jadi perempuan yang tangguh and beautiful. And I feel like we all harus punya rights yang balance between girls and boys, women and men gitu. Dan whatever it comes to us women, karena we know kan kayak lately what's happening to women, you know kan pasti kan. I feel like ya udah, kita bukan berarti kita nggak bisa bersuara. It doesn't say that kita nggak bisa membuat sebuah action. Aku ngerasa whenever you guys feel like doing it, do it. Jangan sampai kayak kalian terpengaruh sama omongan orang. Karena perempuan we can do anything like that. Bener. It just, I think we have such power. Cuman mungkin karena ya keadaan sekitar kali ya yang memaksa kita kayak ya lo diem aja lah, lo diem aja lah. For such a long time sampai kita kayak am I capable of doing things that I think that I can gitu loh. Jadi ya sebenarnya bener banget sih, gue setuju banget sih. Iya gitu, dan selama kita percaya kita bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Gitu. Pokoknya as long as kalian percaya diri, kalian ngerasa yakin dan kalian niatnya juga baik, pasti you can do it gitu. Bener. Dan yang pastinya tadi sih balik lagi butuh support orang-orang yang tepat ya nggak sih? Karena kalau misalnya ada support, oh gue merasa disupport nih, tiba-tiba ternyata toxic kan agak iya. Gitu. Now ini last but not least kali ya, ya nggak? Pengalaman unik lo selama manggung paling aneh gitu. This one moment where pas konser aku, bener-bener konser aku yang waktu itu untuk sebagai penyanyi cilik paling terakhir, closing itu kan harusnya kan kayak bener-bener kayak wow gitu kan, and then my baju robek. So pas latihannya tuh nggak ada kenapa-napa, and then out of nowhere pas begitu udah pakai baju, jalan baru keluar dari quick change kan, begitu jalan. Terus tiba-tiba dia robek, awalnya tuh kayak cuma segini doang gitu deh. Masih bisa lah. Dan tadi tuh dia suit gitu. Iya kayak suit gitu. Oke. And then pas begitu jalan lagi, oh my god, itu kayak bener-bener kayak gitu loh, kayak gitu. So aku mau nggak mau nyanyinya ngadep belakang. Jadi aku nyanyi ngadep belakang. Iya. Terus tadinya tuh emang harusnya tuh kayak ada pakai apa sih? Kayak semacam rok gitu, setengah rok gitu, tapi buat bagian belakang. Terus akhirnya aku kayak nggak bisa, aku tetap nyanyi. Terus harusnya aku nari juga, jadi aku cuma di atas, aku ngadep belakang doang nyanyi. Tiba-tiba kayak aku nggak bisa nih gini doang, karena aku
ada ambisi pengen lari juga Iya kan. dong, iyalah, bener, Terus akhirnya aku sambil nyanyi, aku silam sambil dipakein si rok itu, tapi diputer ya. Jadinya dia harusnya dia di belakang, dia di depan. Tapi pede-pede aja, mau aneh mau apa, ya udah nyanyi aja. Yang penting aku bisa gerak gitu. Did people realize this? Apa? Orang pada nyadar nggak? Sekarang everyone knows now, karena aku sering banget ngomongin kan. Maksudnya kayak ada beberapa orang yang sadar kayak dancer aku tuh kayak, isi orang ngapain nih di belakang gitu. Karena kan blocking. Exactly. Ya udah lah gitu. Dan mau nggak mau lo harus tetap keluar nggak? Iya. Tapi Iya. ya sih, dan menurut gue lo profesional banget. Thank Nah, you. kayak dari kecil banyak loh. And I think you're very humble. Jadi menurut Really, gue thank banyak you. banget artis-artis ya, mau penyanyi, mau artis film segala macem. Yang sekarang tuh ya udah mereka sebatas profesional kalau emang harus melakukan pekerjaannya. Ngerti kan? Maksudnya kayak kalau syuting ya udah depan kamera doang nih profesionalnya gitu. Tapi di belakang tuh enggak gitu. Ataupun memang gak humble, yang mana kayak gue nggak mau nyapa lo gitu, gue nggak mau temenan sama lo. Tapi I think you have every good things lah. Oh, ini, gitu. amin, Dan, amin. You too. Back dan at gue you, girl. berharap semoga apa ya keep being yourself sih. Yeah, Karena I will. you inspire so many people. Amin. Dan you will inspire so many people. Amin. Thank you so much. In You're the future, so ya, sweet. Nasya. Oh my God. goodness. Semua makasih banyak ya udah mau datang hari ini. Kita dari main sampai kita Diemin. Nggak jelas. Tapi seru banget sih. Iya, No, iya. tapi thank you so much Aku ya. juga I makasih really ya, Kak. love talking to you. I Sumpah, love talking kayak to you. Lo open minded banget. Thank you. Gue gak expect lo kayak apa ya, seasik ini untuk diajak ngobrol. Really? Kayak 10 out of 10. Thank you so much, you Mel. too. By the way guys, check out her channel. Namanya apa? Nara TV. Thank you. Salam buat tante ya. Halo Iya, tante. halo tante, halo tante. Oh my goodness. I think that's all guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. I think that's all. I'll see you guys in another video. Bye-bye. Bye.